Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kamu merasa hidup sedang sangat berat? Bangun pagi, tapi pikiran sudah penuh. Hati gelisah, dada terasa sempit karena satu hal yang terus menghantui, hutang. Tagihan datang silih berganti. Telepon dari penagih membuat jantung berdebar. Kadang sampai sulit tidur memikirkan bagaimana cara membayarnya. Kalau kamu sedang merasakan itu, mungkin bukan kebetulan kamu menemukan video ini. Bisa jadi Allah yang mempertemukan kamu dengan pesan ini. Karena seringkali ketika seorang hamba sudah sangat lelah, ketika hati sudah hampir menyerah, Allah justru sedang membuka jalan keluar yang tidak pernah kita sangka. Hutang memang berat, bukan hanya soal uang, tapi juga tentang pikiran, perasaan, dan harga diri. Banyak orang tersenyum di depan orang lain, tapi ketika sendiri, hatinya penuh kegelisahan. Namun, ingat satu hal, tidak ada masalah yang Allah berikan tanpa jalan keluar. Allah Maha Tahu keadaan hambanya. Allah tahu kapan kamu lelah. Allah tahu kapan kamu menangis diam-diam. Dan Allah juga tahu kapan waktu yang tepat untuk menolongmu. Mungkin hari ini kamu merasa sendirian. Mungkin kamu merasa tidak ada yang peduli dengan keadaanmu. Tapi percayalah, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang masih berharap kepadanya. Banyak kisah orang yang terlilit hutang besar, hidupnya terasa buntu. Namun ketika mereka kembali mendekat kepada Allah, perlahan-lahan jalan keluar mulai terbuka. Kadang datang dari arah yang tidak disangka, kadang datang melalui orang yang tidak pernah kita bayangkan. Karena pertolongan Allah tidak selalu datang dengan cara yang kita rencanakan, tapi selalu datang di waktu yang paling tepat. Jadi kalau hari ini kamu sedang berjuang melunasi hutang, jangan putus asa. Mungkin video ini adalah pengingat dari Allah bahwa harapan itu masih ada. Di video ini kita akan belajar doa, amalan, dan cara mendekat kepada Allah yang insya Allah bisa menjadi jalan agar hidup kita lebih ringan. Rezeki dibukakan, dan hutang perlahan bisa terbayar. Siapa tahu, inilah awal perubahan hidupmu. Karena terkadang, satu nasihat sederhana bisa menjadi pintu datangnya pertolongan Allah. Lanjutan naskah. Saudaraku, ketika seseorang terjebak dalam hutang, seringkali yang pertama hilang adalah ketenangan hati. Pikiran terasa penuh. Setiap hari dihantui rasa takut. Takut ditagih, takut dipermalukan, takut tidak mampu membayar. Bahkan kadang kita sampai bertanya dalam hati, "Ya Allah, kenapa hidupku jadi seperti ini?" Padahal, hutang bukan selalu tanda seseorang gagal. Kadang, hutang adalah ujian hidup yang Allah izinkan terjadi agar kita kembali mendekat kepadanya. Banyak orang ketika hidupnya mudah, mereka lupa berdoa, lupa bersujud dengan sungguh-sungguh. Lupa meminta pertolongan kepada Allah. Namun ketika kesulitan datang, ketika hutang menumpuk, barulah hati mulai mencari Allah. Dan justru disitulah pintu rahmat Allah mulai terbuka. Saudaraku, Rasulullah mengajarkan sebuah doa yang sangat kuat untuk orang yang terlilit hutang. Doa ini pernah diajarkan kepada sahabat yang sedang kesulitan karena hutang. Doanya berbunyi, Allahumma kfini bihalalika an haramika, wa aghnini bifadlika amman siwaka. Artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan rizkimu yang halal, sehingga aku terhindar dari yang haram. Dan kayakanlah aku dengan karuniamu, sehingga aku tidak membutuhkan selain engkau. Doa ini pendek, tetapi maknanya sangat dalam. Bayangkan jika doa ini kita baca setiap hari, setelah sholat, atau setiap kali hati terasa gelisah. Bukan hanya meminta uang, tetapi meminta kecukupan dari Allah. Karena seringkali, masalah kita bukan hanya kekurangan uang, tetapi juga kurangnya berkahan. Ada orang yang penghasilannya kecil, tapi hidupnya cukup. Ada orang yang penghasilannya besar, tapi tetap saja kekurangan. Disitulah pentingnya berkah dalam rizki. Selain doa, ada satu amalan yang sering dilupakan orang ketika sedang kesulitan, yaitu bersedekah. Mungkin kamu berpikir, bagaimana bisa bersedekah kalau aku saja sedang banyak hutang? Justru disitulah rahasianya.
Sedekah bukan tentang jumlahnya, sedekah tentang keikhlasan hati. Kadang hanya dengan memberi sedikit kepada orang yang lebih membutuhkan, Allah membuka pintu rizki dari arah yang tidak kita sangka. Rasulullah bersabda bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta. Artinya, apa yang kita keluarkan karena Allah justru bisa menjadi sebab datangnya pertolongan. Selain itu, jangan lupa satu hal yang sangat penting, memperbaiki hubungan dengan Allah. Perbanyaklah istighfar, karena dalam Al-Quran Allah menjanjikan sesuatu yang luar biasa, bahwa orang yang memperbanyak istighfar, Allah akan membuka pintu rizki untuknya. Istighfar bukan hanya ucapan di mulut. Istighfar adalah tanda bahwa kita mengakui kelemahan kita di hadapan Allah. Coba mulai dari hari ini, biasakan membaca Astaghfirullahalazim. Ucapkan berkali-kali setiap hari, ketika berjalan, ketika bekerja, bahkan ketika hati sedang gelisah. Lalu jangan lupa satu hal lagi yang sering menjadi penyebab rizki terasa sempit, yaitu menyakiti orang tua. Kalau orang tuamu masih hidup, mintalah doa mereka, telepon mereka, datangi mereka. Minta maaf jika pernah membuat mereka sedih. Karena doa orang tua untuk anaknya adalah doa yang sangat kuat di sisi Allah. Saudaraku, masalah hutang memang tidak selalu selesai dalam satu hari, tidak selalu langsung lunas dalam semalam. Tapi ketika hati kita mulai berubah, ketika kita mulai memperbaiki hubungan dengan Allah, perlahan-lahan hidup juga ikut berubah. Yang tadinya terasa buntu, mulai ada jalan. Yang tadinya terasa berat, mulai terasa ringan. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan sadar bahwa masa sulit ini ternyata adalah cara Allah mendewasakanmu, cara Allah membuatmu lebih dekat dengannya. Jadi jangan menyerah. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap kepada Allah. Karena selama kamu masih hidup, selama kamu masih mau berusaha, pertolongan Allah selalu mungkin datang. Dan siapa tahu, video yang sedang kamu tonton ini benar-benar menjadi awal datangnya jalan keluar dari hutangmu. Saudaraku yang sedang berjuang, jika sampai detik ini kamu masih menonton atau mendengarkan pesan ini, mungkin hatimu sedang benar-benar membutuhkan penguat. Dan percayalah, tidak ada satupun kesulitan yang terjadi tanpa izin Allah. Hutang memang bisa membuat hidup terasa sempit, pikiran terasa berat, hati terasa gelisah, bahkan kadang membuat kita merasa sendirian menghadapi semuanya. Namun, ingatlah satu hal yang sangat penting. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang masih mau berusaha dan berdoa. Bisa jadi hari ini kamu belum melihat jalan keluar. Bisa jadi keadaan masih terasa sulit. Namun bukan berarti pertolongan Allah tidak ada. Terkadang, Allah menunda jalan keluar bukan karena Dia tidak peduli, tetapi karena Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Allah sedang menguatkan hatimu, memperbaiki langkahmu, dan mendekatkan dirimu kepadanya. Maka, teruslah berdoa. Teruslah berusaha, teruslah percaya bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Mulailah dari hal-hal kecil, memperbanyak istighfar, menjaga sholat, bersedekah walaupun sedikit, dan memohon doa dari orang tua. Hal-hal sederhana inilah yang sering menjadi pintu terbukanya rezeki dan solusi dari masalah yang kita hadapi. Dan ingat, kamu tidak sendirian. Banyak orang yang pernah berada di posisi yang sama, merasa terhimpit oleh hutang dan kesulitan hidup. Namun dengan kesabaran, doa, dan usaha, akhirnya mereka bisa bangkit dan melewati semuanya. Siapa tahu, sebentar lagi giliran kamu yang akan merasakan perubahan itu. Jika kamu merasa pesan ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Bagikan video ini kepada orang lain yang mungkin sedang mengalami kesulitan yang sama. Bisa jadi, dengan membagikannya, kamu menjadi sebab datangnya kebaikan bagi orang lain. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar doa terbaikmu di bawah. Tulis Bismillah lunas atau doa apapun yang kamu harapkan. Semoga setiap doa yang ditulis di kolom komentar menjadi doa yang diijabah oleh Allah. Semoga Allah melapangkan rezekimu, memudahkan urusanmu, dan memberikan jalan keluar terbaik dari setiap hutang dan kesulitan yang sedang kamu hadapi. Tetap kuat,
tetap sabar, dan tetap berharap kepada Allah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.